sahabat Postik, tajam, analisis, dan jernih dalam informasi. Gimana nih kabarnya Sobat Postik? Masih aman ya di tengah gempuran tugas, tugas, dan tugas? Pasti aman dong, tapi sahabat Postik gak asik kalau siswa gak pernah pusing karena tugas. Ngomong-ngomong tentang pusing, hari ini kita mau ngobrolin salah satu hal yang membuat pusing kelas 9, yaitu tes kemampuan akademik. Banyak yang bilang TKA itu horor banget. Tapi bener gak sih? Buat cari tahu jawabannya, aku udah hadirkan kakak-kakak pejuang TKA. Kita bakal kulik persiapan mereka sampai tips supaya nggak blank ngerjain soal. Sebelum kita masuk ke topik yang pastinya asyik untuk disimak, aku akan perkenalkan mereka ke sahabat Postik. Ada Kak Miyuki dari kelas 9E, halo Sobat Postik, dan Kak Freddy dari kelas 9I. Halo semuanya. Nah, gimana nih Kak? Gugup gak waktu pelaksanaan TKA? At least ini adalah the first TKA dilaksanakan kan? Jujur, kalau aku sih gugup ya, soalnya kan ini first time TKA. Kalau Kak Freddy gimana? Kalau aku sih enggak ya, tapi enggak tahu ya buat yang lain. Nah, Kak Freddy dan Kak Miyuki, ada nggak persiapan khusus buat nyambut TKA dan persiapannya apa sih Kak? Kalau aku sih pastinya ada ya, kayak membagi jadwal antara persiapan TKA dan kegiatan lain-lainnya. Kalau Kak Freddy? Tentunya ada dong, kita kan juga harus belajar buat menghadapi TKA. Nah, Kak Miyuki dan Kak Freddy, apa sih yang bikin kalian gugup? Soalnya, situasi, atau pengawasnya nih? Kalau yang bikin kita gugup itu pasti di hasil akhir tesnya enggak sih? Kan nilainya enggak langsung keluar. Bener juga sih Kak, kalau Kak Miyuki gimana? Kalau aku sih lebih takut ke soalnya ya, kayak nggak sesuai ekspektasi aku. Bener sih Kak. Nah, menurut kakak, biar pembelajaran untuk sahabat postik juga nih, apa sih yang perlu disiapkan untuk menghadapi TKA? Nah, saran aku sih kalian harus membagi jadwal ya, antara sekolah, persiapan TKA, dan keseharian yang lainnya. Kalau Kak Freddy, gimana? Iya, benar juga itu yang dikatain apa yang Kak Miyuki katain. Kita ini harus bisa membagi waktu ya. Karena ini kan TKA ini baru diadain pertama kali. Kita harusnya bisa mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari. Wah, bagus-bagus. Nah, nih Sobat Postik, dengerin ya. Ini kita dapat pelajaran baru tahu. Oh ya, Kak Miu dan Kak Freddy, ini nih ada titipan dari sahabat Postik. Dan kira-kira siapa dulu nih yang mau ambil? Wah, apa tuh? Kepo banget. Nah, siapa dulu nih yang mau ngambil? Mungkin Kak Freddy dulu. Ayo, Oke, Kak. aku dulu. Bisa dibaca ya, Kak, pertanyaannya, dan langsung dijawab. Adakah kendala yang dialami selama pelaksanaan TKA? Kalau buat aku pribadi sih nggak ada ya kendalanya. Tapi palingan cuman itu ya. Ini kan TKA baru diadain pertama kali. Harusnya kalian yang tahun ajaran selanjutnya kalau ada TKA lagi, kalian itu harus benar-benar persiapan ya. Karena ini TKA, soalnya setiap anak itu nggak sama. Takutnya kalian belajarnya materi apa, keluarnya beda. Gitu ya semuanya. Wah, terima kasih, Kak Freddy. Ayo, Kak Peyuki, silakan diambil. Boleh, boleh. Seberapa sulit soal TKA dibandingkan tryout jauh lebih susah atau lebih mudah? Nah, kalau aku sih, menurut aku ya, lebih susah waktu TKA hari H sih daripada tryout. Bener sih, Kak, lebih susah hari H ya. Nah, ini pertanyaannya, Mas. Bentar. Nah, ini pertanyaannya masih banyak banget, Kak. Kak Freddy mau ambil lagi? Ya boleh deh. Apakah selama ini nilai tryout sampai hari H mengalami kenaikan? Kalau aku sih jujur ya, itu tryoutku yang pertama sih bagus, tapi waktu tryout kedua itu aku ada agak blank, jadinya itu nilai aku sih turun banyak ya. Jadi untuk semuanya yang tahun ajaran selanjutnya yang mau menghadapi TKA, kalian itu harus benar-benar fokus ya untuk menghadapi tryout ataupun hari hanya. Takutnya apa? Dari nilai kalian yang semulanya baik di atas
apa itu harusnya nilai TKA itu apa KKM-nya. Kalian itu nanti malah dapat di bawahnya. Saran aku cuma itu ya. Nah, dengerin saran dari Kak Freddy ya teman-teman. Oke, Kak Miu boleh ambil lagi ya. Soal TKA yang paling sulit dan mudah. Menurut aku sih soal TKA yang paling mudah ya bahasa Indonesia ya. Kalau matematika kan sulit, kita harus ngitung-ngitung. Bener sih Kak, kalau bahasa Indonesia kan kita nggak perlu ngitung-ngitung. Iya, kita perlunya literasi. Nah, untuk Kak Freddy dan Kak Miu, apa sih harapan untuk TKA ke depannya? Harapannya sih harusnya sih TK-nya ada lagi ya. Masa yang ngerasain kita kita aja, harusnya adik kita juga ngerasain apa sih susahnya menghadapi TKA. Wah, bener sih Kak. Aku juga kepo nih TKA itu kayak gimana sih Kak? Dan spill dong Kak, nilai tryout terakhir gimana? Kak Miyuki dulu. Kalau aku sih nilai tryout terakhir lumayan bagus ya. Kalau Kak Freddy gimana? Untuk nilai tryout terakhir sih bagus ya, tapi ya itu nilai aku kedua itu yang hancur. Harapan Kak Miyuki dan Kak Freddy di nilai TKA ini dapat berapa sih Kak? Kalau aku sih berharap bagus ya, kayak 90 lah gitu. Kalau Kak Freddy? Kalau aku sih berharapnya yaitu ya minimal itu 80, kalau maksimalnya sih ya 100. Wah, ternyata tanggapan TKA dari kakak-kakaknya gitu ya. Terima kasih untuk Kak Miu dan Kak Freddy sudah berbagi pengalaman kepada sahabat Postik. Cukup segini podcast kita hari ini tentang TKA bersama kakak-kakak kelas 9. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye Sobat Postik! Bye Bye bye, bye. sobat posting.